kita tuh harus benar-benar gitu secara kejujurannya. Sekitar 56 tahun ya sekarang ya. Untuk bikin bahan peledak. Harus menikmati pekerjaan. Iya, duduk. Oke. Terus Satu, dua, tiga. Nama saya Herawanto, pekerjaan sebagai manajer DC ya. nama saya Pak Supardi. Kalau kerjaan serabutan aja kemana saja. Nama saya Nanang ya. Pekerjaan maintenance ya. Ya. Nama saya Bambang Sugiartoyo. Pekerjaan kabak pola, bikin sampel. Pekerjaan sehari-hari servis segala macam ya, macam-macam gitu. Macam-macam dari mulai mesin sampai alat dapur, sampai elektro. Ya itulah alat dapur semuanya lah, dari telepon, dari apa gitu. Pokok utama yang sekarang ya ke bank, urusan ke bank, ambil setoran apa gitu. Yang lain-lainnya ya belanja kemana gitu. Sekitar 56 tahun ya sekarang ya. Sampai sekarang sudah 31 tahun. 48 lah. Dari 79, 43. Dulu pertama kali masuk, saya masuk di divisi koper, bagian cutting. Ya. Terus pindah ke bagian produksi tas. Terus sama Pak Denny ditarik ke bagian sampel. Basic saya mah dari teknik sebenarnya, tapi belum tahu masalah jahit itu, nggak tahu sama sekali. Dulu saya belajar sama Pak Indra Darmadi ya. Terus kedua belajar sama Pak Denny. Banyak sekali diajar sama Pak Denny masalah desain pola, teknik-tekniknya itu semua dari Pak Denny. Terus ditambah lagi keterlibatan Ibu Elizabeth, terus ngajarin saya caranya, bentuknya, ukuran yang pas, yang cocok gitu. Kalau yang dirasakan sama saya, kalau saya kerja nggak satu macam kerjaan, apa aja dikerjakan, yang penting bisa membantu ke perusahaan. Kalau saya nggak pilih-pilih kerjaan gitu. Ada yang nyuruh ya biarpun siapa aja saya laksanakan. Dulu di bangunan, beres bangunan ditawarin sama si ibu, kamu mau kerja nggak di sini? Ya kata saya ya nggak apa-apa, kalau itu ya dilaksanakan. Saya masuk kerja ke situ ya 79 itu. Nah udah gitu ya apa aja, ada ngorder, ada nagih, maksudnya nggak satu macam kerjaan gitu. Dulu saya kerjakan di Kalipapo ya, masih di Kalipapo. Bekerja sama-sama dengan Ibu Eli, sama Pak Handoko sendiri ya. Gitu ya. Dan sekarang saya pindah ke Otista. Dari Otista pindah ke Lui Gajah. Ya. Kalau dulu kita kerja bisa sama-sama sama Ibu. Dari segala sesuatu itu kita dekat. Kalau dulu sih kerja kita ya, kita sebagai pembeli kerja kepada penjahit-penjahit ya, memberikan. Lagi pula ngirim barang, ngepak barang, pengiriman keluar kota. Kita kerja sama-sama, cuma berapa orang? 4 orang kalau masa dulu. Ya. Pak Handoko sendiri sebagai sales ya, dia bekerja begitu besar dia tanggung jawabnya. Dari packing, terus nyablon. Asalnya dari Kenik dulu, dari ikut ke Surabaya. Lambat laun di Elizabeth asalnya sales itu ada 8. Lama-lama ya mungkin ada sesuatu lah ya. Sampai ada 3. Nah 3 itu
yang 2 itu udah tua, lalu yang 2 meninggal. Ya saya disuruh lah jadi sales. Nah, jadi sales, udah jadi sales. Sales itu dulu kan bawa barang dari Elizabeth, nawarin ke toko-toko, cuman hanya daerah Bandung. Setelah nawarin, dia pesan, saya kasih ke tukang ngumpulin barangnya, lalu dipacking, saya juga yang nganterin. Dulu waktu kakaknya Pak Denny, namanya Huhu, sekarang mah namanya Luciana. Nah, disuruh ngobrol di pinggir jalan. Ya saya namanya juga karyawan, ya pergi aja bawa barang ke pinggir jalan. Nah, itu dibawa ke Kosambi dulu. Nah, di Kosambi itu di pinggir jalan lah. Terus berusutin barang, mobil parkirin dulu tengah jalan. Sama saya tawarin, madakong, gitu ya, kayak gitu. Ya alhamdulillah ada lakunya gitu. Setelah itu waktunya mungkin bergilir dengan waktu, lama-lama ada kerjaan yang lain. Terus saya jadi foto model tas. Foto model tas dulu nggak begini, kameranya pada gede, dulu mah pocket. Dari pocket kecil saya dikasih sama Ibu Lisa. Nah, Ibu Lisa kasih yang agak lumayan bagus, tapi sama juga masih pocket, bisa ngerekam gitu, bisa. Setelah gitu Pak Denny ngasih pinjam kamera yang agak gede. Kameranya yang manual, mereknya Leica. Leica. Kasih, setelah itu lama saya jadi tukang foto, datanglah Pak Indra. Ya, alhamdulillah sama Pak Indra, sama sablon kan gitu. Nah, setelah itu saya jadi sales sekalian ke bank. Saya nganter uang, ambil uang gitu. Kalau ke bank pagi-pagi saya nulisin giro dari jam 7 sampai jam 10 belum beres, nulisin giro sama cek gitu. Ya lebih baik dari dulu gitu. Ya, apalagi zaman sekarang lah gitu. Orang lain mah udah pada nggak dikerjakan lagi, ke karyawan banyak yang gulung tikar lah kasarnya. Kalau Elizabeth ya alhamdulillah gitu. Makanya saya juga ya bersyukur ke keluarga Elizabeth masih dipertahankan gitu. Senang, merasa bahagia karena saya sebagai karyawan di sana. Nah, saya kan nggak berpotensi, nggak gitu ya. Cuman saya pinter juga nggak gitu. Saya kalau pinter ya sudah kemana lah dari Elizabeth dari dulu. Ya pinter juga mungkin ada batasnya sih ya. Pinter juga saya nggak mau dibilang pinter saya. Sebab bisa minterin dunungan kayak kumaha ya. Minterin bos kan gimana gitu. Saya ngerti lah soal itu. Saya begitulah. Ya seneng aja. Itu sangat seneng dan bahagia. Semoga selalu ke sana lebih maju lagi lah. Dari tahun ke tahun Elizabeth semakin, kalau grafiknya itu semakin naik. Soalnya ditunjang dengan teknologi. Jadi menurut saya tambah tahun semakin bagus. Karena kita ditunjang dengan teknologi-teknologi yang mungkin orang lain juga masih kurang ada gitu. Tapi di Elizabeth setiap tahun pasti teknologi akan semakin bertambah. Datanglah Pak Wino jualan ini, pembersih. Asalnya kan pembersih itu botol kecil, cuman di situ teh jual, masa saya mau jual modal. Saya pikir saya harus tahu bahan kimia atau mengaduk kimia. Saya belajar bahan kimia sampai saya mengerti bikin dari mulai bererang sampai arang, lalu urea, sendawa, bukan terab ya sendawa, bukan. Belajar kimia teh emang untuk bikin bahan peledak. Saya coba karena saya petani, kan petani itu punya urea.
urea itu untuk penyubur tanah. Nah, saya diadukan dengan arang dengan apa? Saya dibakar, dibungkus sama koran, kain gitu di dalam tanah. Akan nggak mau nyala, tinggal aja saya teh 10 menit, 15 menit lah ditinggal, bunyi, boom, tebing pada nggak berusut semua. Nah gitu saya belajar kimia di Elizabeth juga kepake. Saya bikin pembersih kan, cuman proses apa memilih yang orang seneng untuk pembersih itu aroma apa gitu. Dulu mah pertama aromanya melati dicampur sama kayu putih, nggak enak. Saya terus banyak orang makan jeruk campur sama aroma jeruk juga nggak enak. Pas kebenaran saya di rumah tuh meres jeruk nipis aromanya enak. Terus ada aroma ramuan jamu yang aromanya aromaterapi, enak bau. Saya cari minyak itu, lambat laun berapa tahun itu yang ngapuguh bau aromanya ditinggalin, ketemu aroma itu jadi aromaterapi sama apa jeruk nipis itu lemon kalau nggak salah ya, lemon. Nah sampai sekarang itu pembersih lemon, ketemunya juga ada 5 tahun lebih lah ketemu aroma itu. Harus menikmati pekerjaan. Karena Ibu Eli sama Pak Han aku begitu baik terhadap saya, hingga saya bertahan. Kalau yang saya rasakan masalah bertahan, ke satu ya masih diperlukan sama si ibu, sama perusahaan. Kedua-duanya saya mau kerja kemana lagi gitu. Jadi saya tuntutannya tadinya untuk membiayain anak sekolah. Saya kesatunya bekerja nyaman di sana. Keduanya saya dikasih ajang kenyamanan gitu lah ya, dan kepercayaan. Ketiganya ya saya mungkin mengembangkan bakatku butuh gitu. Kita tuh harus benar-benar gitu secara kejujurannya. Yang rajin terus menikmati kerjaannya, menikmati pekerjaan itu, jadi harus fokus. Bekerja itu harus jujur dan kena uang harus apik. Jangan kena-kena punya uang besok punya, ya begitulah. Itu yang saya sangat terkesan, emang terasa sampai sekarang juga. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, terutama kejujuran, ini dia penting. Itu yang sangat berkesan kepada saya, ya. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada saya supaya saya benar-benar bertanggung jawab dalam pekerjaan ini, sehingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Kerasa kekeluargaannya itu nggak ada perubahan menurut saya. Ya. Supaya lebih maju lagi lah, lebih jaya lagi Elizabeth. Ya mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu. Terutama kan kadang-kadang si ibu, si bapak udah pada tua juga, mudah-mudahan sama anak-anak sama cucu-cucunya sampai berkembang lagi. Ada serbet di atas meja, gitu aja. Nunggu ya? Oh, ya. Ya, ada serbet di atas meja, ya Elizabeth tetap jaya gitu. Tanggal berapa Elizabeth ulang tahun? 21 April. Tuh, setiap tanggal berapa sih produk tas produksi itu new arrival-nya ada di toko? Nah, nggak tahu. Kalau tanggal 1 dan tanggal 15 ada berapa total toko Elizabeth? 99. 90. Ternyata karyawan magang. Tanggal berapa Elizabeth ulang tahun? Justru saya nggak ingat ya, cuma ingatnya bulan aja gitu. Hah? Sama kayak hari Kartini. Oh, berarti 9 April. 21
21 April ya. Apa nama PT dari Elizabeth? PT Hanjaya. Oke. Boleh sebutin salah satu penghargaan yang pernah didapatkan? Penghargaan saya kurang tahu ya, yang tahu cuma dalam Ibu Kartini aja ya, dapat Ibu Elizabeth itu. Oke. Ya. Karyawan mana? Ya. Terima kasih ya. Yes. Oke. Sebutkan toko pertama Elizabeth. Yang Otista. Tuh. Logo Elizabeth warna apa, Pak? Kuning dari kertas. Dari karton. Baru, Pak, yang baru. Kalau yang baru saya kurang memperhatikan. Tapi kalau yang sekarang itu ada merah, Pak. Ulang tahun Elizabeth, Pak, kapan? Kurang hafal. Diginiin. Tas pertama yang dibikin sama Elizabeth itu tas apa sih? Ya tas sekolah sama tas wanita. Yang pertama kali Pak Handoko bikin. Pak Handoko bikin itu ya tas sekolah. Sampai saya ingat nomornya. Nomor tas yang paling laku, paling kenal tas sekolah. Icu Paliu. I itu kan 1. Pak itu 8. Liu itu 6. Icu Paliu saya sampai ingat sampai sekarang. Tapi salah jawabannya, harusnya tas travel. Tanggal berapa Elizabeth ulang tahun? Nah itu mah saya nggak ingat sih. Kartini, Pak, hari Kartini. Ya hari Kartininya mah ya tahu hari Kartini, cuman saya nggak ingat tanggal. 21 April. Toko pertama Elizabeth. Di Otista. Tuh, kita kasih satu pertanyaan lagi bonus. Sebutin 3 deh toko di Elizabeth Bandung. Ah ya Buah Batu lah, Ciwok gitu ya. Ya Otista. Aduh di saya karyawan biasa. Ya Elizabeth. Siktial. of Symphony. Jernih. Selamat 60 tahun Elizabeth. Gejap. Ya.